Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah cair di usaha dagang tahu Jawa. Studi kasus di pabrik tahu usaha dagang Jawa. Penulis Muhammad Reza Novindri, Sri Hidayani, dan Elvi Sahara Lubis. Saya di sini akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, dan yang ketiga hasil dan pembahasan. Langsung saja yang pertama, yaitu pendahuluan. Tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber protein dengan bahan dasar kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan industri tahu di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang terbatas. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengelolaan limbah. Menurut A. Tresna Sastrawijaya tahun 2000 nomor 48, industri tahu dalam proses pengelolaannya menghasilkan limbah baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan. Limbah ini kebanyakan oleh pengrajin dijual dan diolah menjadi tempe gembus, kerupuk ampas tahu, pakan ternak, dan diolah menjadi tepung ampas tahu yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan roti kering dan cake. Menurut Ginting dan Zul tahun 2018 dan Zulhan dan Siregar tahun 2010. Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu. Oleh karena itu, limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi dan kadar biological oxygen demand atau BOD, semisal oxygen demand atau COD yang cukup tinggi pula jika langsung dibuang ke badan air. Jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan. Menurut Gerald dan Isnaini tahun 2019, Ginting DKK 2019. Untuk menindak kasus pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan dan kemajuan kota, yaitu bentuk pembuangan limbah oleh berbagai industri dan badan usaha, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Syahrul Mahmud 2012 Nomor 63. Yang kedua, yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris yang merupakan sumber data primer dan teknik pengumpulan data, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Adapun jenis penelitian adalah empiris yang merupakan sumber data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air sumber, dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja pabrik tahu usaha dagang tahu Jawa. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Menurut Surjono Sukanto. Yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan atau field research secara langsung dengan melakukan wawancara, dan juga penelitian perpustakaan atau library research, yakni dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tulis dari para sarjana. Yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu di UD Tahu Jawa jika tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan, terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Partowatmojo S tahun 1991, rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat dari lingkungan karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan. Salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus-menerus di tanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem di perairan pun semakin terancam. Yang kedua, yaitu menurut Herlambang tahun 2002, dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran bahan organik limbah industri tahu adalah gangguan terhadap kehidupan biot yang disebabkan
disebabkan oleh meningkatnya kandungan bahan organik. Selama proses metabolisme, oksigen banyak dikonsumsi, sehingga apabila bahan organik dalam air sedikit, oksigen yang hilang dari air akan segera diganti oleh oksigen hasil proses fotosintesis dan oleh respirasi dari udara. Apabila konsentrasi beban organik terlalu tinggi, maka akan tercipta kondisi anaerobik yang menghasilkan produk dekomposisi berupa amonia, karbon dioksida, asam asetat, hidrogen sulfida, dan metana. Faktor-faktor penyebab pengelolaan limbah cair tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu faktor ketidaktahuan dari pengusaha itu sendiri, yakni pengusaha tahu maupun pengusaha industri rumah tangga kurang mengetahui tentang pentingnya menjaga pelestarian lingkungan hidup. Hal ini yang menjadi penyebab pencemaran limbah cair pembuatan tahu di kota tebing tinggi maupun di kota lainnya tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang ke sungai dan lingkungan sekitar. Namun limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat karena limbah tersebut terbawa oleh aliran sungai, dan sebaliknya limbah yang dihasilkan sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua yaitu faktor tingkat pendidikan. Pengusaha tahu memiliki tingkat pendidikan yang kurang karena rata-rata hanya berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan limbah tahu yang baik sangat kurang dipahami dan berdampak pada kurangnya memahami pentingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan melaksanakan penuh dengan kesadaran. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi pengusaha. Faktor ekonomi pengusaha yakni sebagian besar pengusaha tahu hanya merupakan industri rumah tangga dan penghasilan dari penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup, sehingga aspek-aspek pelestarian lingkungan tidak menjadi prioritas karena hanya berpikir agar mendapatkan penghasilan yang lebih. Yang keempat yaitu faktor partisipasi pemerintah dan penegak hukum. Peranan pemerintah sangat penting untuk bertindak tegas dan dalam pengawasan. Dilihat dari pengusaha tahu di kawasan Lempake belum memiliki izin usaha dan izin lingkungan serta pengelolaan limbah cair yang kurang baik, sehingga dibutuhkan ketegasan pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan peraturan dan perlu adanya sosialisasi serta partisipasi mengenai sosialisasi isi peraturan serta pembinaan langsung kepada pengusaha tahu agar menambah pengetahuan tentang hukum. Akibat hukum antara usaha dagang tahu Jawa terhadap masyarakat apabila terjadi pencemaran limbah cair tahu. Yang pertama, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Yang ketiga yaitu ketentuan mengenai hak gugatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan, tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu Jawa di usaha dagang tahu Jawa tidak dikelola dengan baik adalah dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 67 Lingkungan Hidup, yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Mengganggu terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan, salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus-menerus di tanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem di perairan pun semakin terancam.